Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita dan dalam kelompok kecil kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Sang Kepala Gereja, karena kasih-Nya kita tetap dikuatkan dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah di negeri kita saat ini. Tentunya kita juga berdoa dan berharap agar pandemi virus COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya, termasuk beribadah. Pemberkatan perkawinan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 07.00 WIB akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Dwi Yanuar Christian putra dari Bapak Simon Gatot Suhadi dan Ibu Lydia Sunarse dari GKJW Jemaat Dinoyo. Dengan Saudari Maya Thea Lolita, putra Bapak Farid Herdianto, dan Ibu Wiwit Endah Sri Wilujeng. Lapor perkawinan tahap pertama. Pendeta Fajar Wicaksono, Sumber Pakem, dengan Ibu Endriwati Marginingsih, warga Jemaat GKJW Lumajang, Pepantan Bades. Ibadat pemberkatan perkawinan direncanakan pada hari Minggu 21 Februari 2021. Ibadah Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh kedua di Pepantan Bades akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020, dilakukan secara tatap muka atau langsung. Di Indo akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 November 2020, dilaksanakan secara online. Ibadah hari ini dilayani oleh Vikar Daud Wisanggeni dan Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan kendang, iringi puji dalam
dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran, juga diri kita untuk bersama-sama membangun ibadah pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima, yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita atau tema ibadah kita yang pada pagi hari ini kita jadikan sebagai dasar dalam kita membangun ibadah, menunjukkan bahwa kita sebagai anak terang memiliki tanggung jawab. Dan oleh karena itu mari kita sambut kembali tema ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana alam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan manusia kita bertemu dengan orang lain. Di dalam kehidupan manusia pasti ada yang namanya interaksi sosial. Dengan siapapun itu kita akan berinteraksi. Akan tetapi Bapak Ibu yang harus kita sadari bahwa di dalam interaksi itu pasti ada perbuatan atau tindakan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi terkadang perbuatan atau tindakan yang demikian seringkali tidak kita sadari. Sehingga karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di pagi hari ini marilah bersama-sama saya mengajak panjenengan semua untuk merefleksikan kehidupan yang telah kita lalui hari demi hari. Di pagi hari ini pula Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi layak untuk menjadi orang-orang Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena sampai dengan saat ini Tuhan menyertai kami di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Dalam ibadah saat ini ya Tuhan, kami masih melaksanakan secara online. Terlebih lagi kami melaksanakan di rumah kami masing-masing. Hal ini pun juga karena masih merabahnya wabah COVID-19 sehingga kami masih terbatas untuk melaksanakan ibadah di rumah-Mu atau di gereja Tuhan. Akan tetapi kami percaya dimanapun tempat kami melaksanakan ibadah, berapapun yang berkumpul, disitulah Tuhan hadir. Kami percaya itu ya Tuhan, dan karena itu di pagi hari ini kami jemaat-Mu bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami mengaturkan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu dosa melalui perbuatan, perkataan, sikap, tingkah laku kami yang melukai saudara-saudara kami ataupun melukai sesama ciptaan Tuhan. Kami memohon ampunan. Kami manusia ya Tuhan, kami mengakui bahwa diri kami penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan. Sehingga mungkin acap kali kami seringkali membuat dosa dan kesalahan yang tidak kami sadari sehingga melukai hati sesama ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami pada pagi hari ini memohon ampunan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan menghapus segala dosa kami. Inilah seru dan doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 bait yang pertama saja. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengenal Allah sebagai sumber kasih, kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia yang menebus kita dari dosa. Bagi siapapun orangnya, ketika dia mau dengan sungguh-sungguh bertobat, mau dengan sungguh-sungguh mengakui segala kesalahannya, Tuhan yang Maha Pengasih tidak akan pernah tinggal diam. Hal ini sesuai dengan pengakuan Nabi Yesaya sebagaimana terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikian bunyinya, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah pengakuan Nabi Yesaya terkait pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Hal ini akan juga berlaku sama dengan kita apabila kita dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah ini Bapak Ibu dan Saudara dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 baitnya yang pertama dan yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhan
pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan yang terambil dari Matius 25. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Sebelum itu, kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, dan setelah itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Hadirlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di dalam setiap hati kami, agar kami anak-anak-Mu mampu menjalani hari-hari dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kalau pada pagi hari ini kami akan menggumuli firman-Mu, sebagian dari sabda firman Tuhan, kiranya firman-Mu senantiasa menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi pelita di dalam langkah-langkah kehidupan kami, agar seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian sabda firman-Mu, Vikar Daud Wisanggeni, kiranya Tuhan sendiri yang memimpinnya. Setiap kata yang keluar dari lidah mulutnya hanya Tuhan sendiri yang memimpinnya. Dan kami anak-anak-Mu senantiasa menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 52. Kita nyanyikan bait 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Matius 25
ayat 14 sampai dengan ke-30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Berbahagialah bagi setiap orang yang mau membaca,
mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Alkitab. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, seperti yang panjenengan rasakan, kita masih beribadah secara online. Kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, kita masih beribadah dalam lingkup kecil, dan kita masih belum bisa menggunakan gedung gereja kita untuk melaksanakan ibadah. Jelas bahwa kemudian penyebab ini semua adalah pandemi COVID-19. Bahwa menjadi jelas, sekarang ini kehidupan manusia menjadi terbatas. Bahwa dengan jelas juga sekarang ini kehidupan manusia tergantung pada smartphone-nya masing-masing. Banyak orang memiliki smartphone, banyak orang memiliki handphone yang canggih. Tetapi tidak semua orang mampu menggunakan handphonenya dengan baik. Contoh yang menjadi nyata adalah apakah mungkin seorang lanjut usia, orang yang sudah tua, sudah sepuh, usia 70-80 katakan, menggunakan handphone sebagaimana anak muda menggunakannya. Itu menjadi hal yang kecil kemungkinannya terjadi. Karena tidak mungkin dong orang tua yang sudah lanjut usia bermain Mobile Legends misalnya. Dan mungkin tidak mungkin juga atau kecil kemungkinannya ketika orang tua main PUBG. Game-game online sebagaimana anak-anak kita sekarang sedang mainkan. Dulu ketika saya kecil, memegang HP Nokia yang tulalit itu sudah senenge minta ampun, sudah sangat bangga rasanya ketika memiliki handphone. Kemudian beranjak berganti media, artinya handphonenya mulai upgrade touchscreen, Bapak, Ibu, dan Saudara. Masih ingat saya mereknya Ever C. Handphone saya mereknya Ever C. Made in China, touchscreen pertama kali yang saya punya, dan itu saya sudah senangnya minta ampun. Belum ada WhatsApp itu, masih telepon SMS. Tetapi ketika kemudian saya bandingkan dengan kehidupan sekarang ini, handphone touchscreen bukan lagi menjadi idaman. Handphone touchscreen bukan lagi menjadi sesuatu barang yang mewah. Berbeda dengan masa kecil saya, berbeda dengan masa remaja saya. Artinya sebenarnya kita ini secara tidak sadar sedang mengalami pergeseran zaman. Kita mengalami pergeseran tradisi dan budaya kebiasaan. Memang perlu kita akui bahwa ini memang adalah salah satu dampak dari globalisasi, di mana segala sesuatu hal menjadi lebih mudah. Sekarang ini orang pesan makanan pun juga tidak perlu keluar rumah, sudah bisa. Lewat GoFood misalnya, GrabFood misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang menawarkan antar jemput makanan. Artinya sekarang ini orang minimal kok untuk istilahnya beraktivitas di luar itu orang semakin minimal. Sekarang misalnya orang mau meeting via Zoom, sidang MD yang beberapa waktu kita lakukan itu via Zoom. Atau misalnya sekolah via Zoom, WhatsApp, grup, dan seterusnya. Hampir segala sesuatu sekarang ini kita lakukan lewat smartphone, jaringan internet. Mungkin bahasa kerennya untuk mengatakan ini semua adalah kita sekarang tengah memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Di mana segala sesuatunya mengandalkan internet, di mana segala sesuatunya mengandalkan robot. Kita tidak perlu berjalan kemana-mana. Makanan yang datang kepada kita, tidak perlu kita susah payah keluar beli makanan di warung. Tinggal klik sana sini selesai sudah. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Pertanyaannya bukan lagi siap atau tidak, mau atau tidak mau, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini. Terlebih lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang ini peran gereja
Artinya kita memahami gereja sebagai gedung ya. Gereja sebagai gedung sudah mulai berkurang peranannya. Dan ini kita rasakan. Orang tidak perlu ke gereja deh untuk beribadah. Nah, sehingga pertanyaannya adalah pelayanan yang seperti apa dan macam apa yang diberikan gereja untuk jemaatnya. Atau misalnya jika kita balik, pola bergereja seperti apa yang diinginkan oleh jemaat. Pola bergereja seperti apa yang menjadi kebutuhan jemaat sekarang, ini yang menjadi poin penting. Artinya gereja itu kita tidak berbicara hanya struktur organisasi. Tidak hanya berbicara warga jemaat, tapi secara keseluruhan. Sehingga kita berbicara gereja secara utuh. Artinya bagaimana kemudian gereja yang dipercayakan Tuhan kepada kita ini mampu kita olah dengan baik. Mampu kita laksanakan dengan baik. Salah satu tugas gereja adalah menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Mampu nggak kita menjalankan itu? Pertanyaannya. Monggo panjenengan bersani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi kita saat ini memang semua serba terbatas. Kalau kita lihat terbatas, tapi sebenarnya kita mulai bergeser. Ada pergeseran tradisi dan budaya di sana sini. Nah, sekarang ini yang menjadi hal praktis yang perlu kita bersama-sama refleksikan adalah sejauh mana moral Kristen kita mampu menghadapi ini semua. Atau misalnya untuk lebih ringan bahasanya kita pakai bahasa yang begini. Sejauh mana iman Kristen mampu menanggapi atau merespon, minimal merespon dulu lah. Merespon situasi dan kondisi kita saat ini. Mungkin seperti salah satu contoh saja untuk memahami ini. Mungkin Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tetapi bagaimana kemudian bentuk kasih itu kita lakukan secara virtual misalnya. Biasanya orang memberi contoh bentuk kasih atau mengasihi sesama itu adalah saling tolong menolong, membantu, misalnya gotong royong dan seterusnya lah. Lalu bagaimana kemudian, apakah gotong royong ini juga kita lakukan secara virtual? Apakah kemudian memberikan bantuan kita lakukan secara virtual, artinya bantuannya kita foto, kita kirim share lewat WA. Nanti monggo bantuannya di-download sendiri-sendiri. Apakah begitu? Tentu tidak. Artinya inilah tantangan gereja. Ada seorang bijak yang mengatakan begini. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Hal ini nampaknya sama dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Artinya ada beberapa orang yang dipercaya untuk mengolah talenta-talenta yang diberikan. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 1, dan seterusnya. Bagi mereka yang bertanggung jawab, tentu mereka akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Artinya talenta itu digunakan sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan laba. Yang diberi 5 talenta membawa laba 5 talenta. Yang diberi 2 misalnya memberikan 2 lagi talenta, yang 1 berikan 1. Kemudian ada yang tidak menggunakan talentanya, malah disimpan tok. Artinya kalau kita berbicara potensi, saat ini potensi kita apa sih? Potensi kita untuk bergereja, untuk menata pola pelayanan ini seperti apa? Tuhan memberikan kita situasi yang seperti ini. Saya yakin kok Tuhan itu memberikan kita situasi begini ini karena Tuhan melihat sebenarnya kita ini berpotensi. Kita ini berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan tanpa terbatas situasi dan kondisi. Artinya mungkin sekarang ini dalam kondisi pandemi sehingga kita dibatasi begini begitu dan tidak boleh bertemu. Tetapi di balik itu semua kita mampu mengolah. Artinya Zoom, video call itu adalah bentuk dari respon manusia terhadap pandemi. Artinya manusia berpotensi untuk melakukan segala hal. Maka ketika kita kaitkan bacaan ini dengan situasi kita
dengan kemudian beberapa kalimat bijak yang tadi saya bacakan, kita perlu bertanya, tujuan pelayanan kita di masa pandemi ini apa sih? Atau misalnya, bagaimana kemudian kita berpelayanan di masa pandemi? Atau bagaimana kemudian kita beribadah di masa pandemi? Maksud saya bukan bentuknya, tetapi prinsip dalam kita membangun ibadah ini apa? Kemudian makna dari itu semua apa sih? Terlebih lagi, apa harapan kita? Artinya inilah poin penting kita pada saat ini Bapak Ibu. Maka kita harus selalu berpegang teguh pada prinsip, terlebih lagi pada moral Kristen. Artinya jangan sampai kemajuan zaman ini menggeser nilai-nilai, tradisi-tradisi serta budaya-budaya yang selama ini kita hidupi. Contoh kecil, mungkin anak sekarang sudah mulai individualis, sudah tidak seperti pada waktu panjenengan dulu masih kecil. Ini memang bentuk pergeseran. Lalu bagaimana kita mengatasi ini? Inilah yang menjadi tantangan kita semua. Bukan hanya tantangan bagi gereja dalam berpelayanan, bukan hanya tantangan majelis dalam melayani warga jemaat, tetapi bersama-sama kita berbicara gereja secara utuh, antara satu dan lainnya berkelindan, dan tentu saja harus bersinergi supaya apa yang menjadi tujuan gereja sebagai saksi Tuhan itu mampu tercapai. Artinya saksi Tuhan itu adalah yang membawa saksi tentang damai sejahtera dan sukacita kerajaan surga. Dan ingatlah juga Bapak Ibu, bahwa dalam situasi seperti apapun, dalam kondisi yang seperti apapun, kita harus percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu berinisiatif, untuk selalu mampu merespon apa yang sekarang ini tengah terjadi di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap melaksanakan tugas kami sebagai jemaat, tugas kami sebagai gereja yang membawa berita sukacita kerajaan Allah kepada dunia. Mampukan kami terlebih lagi dalam melewati masa pandemi ini. Kami percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita respon renungan kita pada pagi hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Kita akan memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan dan kita akan mengamininya bersama-sama. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan melalui doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah dengan tanpa kurang suatu apapun. Terlebih lagi, terima kasih untuk renungan yang telah bersama-sama kami dengarkan. Terima kasih Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai manusia yang memiliki akal budi harus berinisiatif, harus kreatif dalam mensiasati, dalam merespon situasi maupun kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih juga untuk harapan yang telah Tuhan berikan kepada kami, bahwa ketika kami bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, tentu saja hal-hal indah yang telah Tuhan janjikan kepada kami akan kami terima sesuai pada waktunya. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk GKJW Jemaat Lumajang, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati segala program pelayanan yang telah ditata, segala program pelayanan yang telah dilakukan oleh Jemaat Lumajang, baik untuk induk, Pepantan Bades maupun Pepantan Dampar. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah program yang dilakukan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joni Sukohadi selaku pemimpin umat, kiranya Tuhan menyertai langkah Bapak Pendeta di dalam menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang pendeta. Kami juga berdoa untuk seluruh PHMJ yang menata kehidupan gerejawi, kiranya Tuhan menyertai mereka dengan kebijaksanaan, dan juga seluruh majelis jemaat, komisi, terlebih lagi seluruh warga Pasamuan Lumajang, kiranya Tuhan menjadikan mereka semua pelayan, kiranya Tuhan menjadikan mereka semua rekan sepelayanan, sehingga gerejamu bisa secara utuh berpelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada saudara kami yang sakit seperti misalnya Ibu Yuli, istri dari Pak Herman Koster Gereja yang saat ini tengah opnam, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan segera kepada saudara kami ini, sehingga bisa beraktivitas kembali, dan Tuhan berikan kesabaran untuk suami dan anaknya di dalam menjaga dan merawat istri ataupun ibunya. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada saudara-saudara kami lainnya yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka semua, sehingga mereka beroleh sukacita, terlebih lagi, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka masing-masing. Apabila ada saudara kami juga ya Tuhan yang mungkin dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan menyertai mereka juga. Dan apabila ada saudara kami yang mungkin mulai melupakan Tuhan di dalam kehidupannya, kiranya Tuhan mengingatkan dan mengajaknya kembali, supaya di kemudian hari semua saudara kami ini, baik yang sakit dalam masa pemulihan ataupun yang mulai meninggalkan Tuhan, bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kami, sehingga wujud patunggilan Kang Nyawici itu boleh bersama-sama kami lihat dan rasakan, terlebih lagi kami lakukan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kami semua masih beraktivitas dari rumah kami masing-masing, baik untuk beribadah, sekolah, bekerja juga mungkin,
ataupun hal-hal lainnya yang kami lakukan dalam bentuk daring. Kami mohon supaya Tuhan tetap menyertai, memberikan kesehatan bagi kami dan damai sejahtera, terlebih lagi kekuatan dan penghiburan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat serta karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan kepada kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipakai sebagai pelayanan kasih dan pelayanan firman Tuhan di gereja kami. Ajarlah kami untuk menggunakan berkat-Mu yang masih ada pada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu juga dengan tangan-tangan yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat, agar dapat mengelola dengan bertanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkati agar kami menjadi pelaku firman yang baik. Demikian ungkapan rasa syukur dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ibadah kita akan selesai dan ibadah kita telah sampai pada akhirnya. Sehingga oleh karena itu, mari kita tetap senantiasa memegang teguh firman Tuhan di dalam Alkitab bagi bekal kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dan percayalah bahwa di balik itu semua Tuhan tidak pernah berjanji langit untuk selalu berwarna biru.
Tuhan tidak pernah berjanji kesukaan tanpa air mata, ataupun juga Tuhan tidak pernah berjanji suka tanpa kedukaan. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita kekuatan dan kemampuan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Hitung Jemaat 426 baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui pelayannya. Anugerah, damai sejahtera, kekuatan, serta penghiburan yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya melimpah pada kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hitung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan.